Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih boleh bersama-sama menyaksikan renungan malam. Saudara-saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan tema Memulailah dan mengakhirilah dengan roh. Mari kita membaca bersama-sama di firman Tuhan di Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3 berkata, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Saudara-saudara, firman ini begitu keras disampaikan oleh seorang rasul bernama Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia pada masa itu. Saudara-saudara, kita telah membaca bahwa di firman ini begitu keras katakan, adakah kita sebodoh itu untuk memulai dengan roh? Maukah kita mengakhirinya dengan daging? Saudara-saudara, kita percaya bahwa hari-hari ini kita bisa melihat dengan jelas begitu banyak anak Tuhan, begitu banyak teman-teman saudara-saudara seiman kita yang udah mulai lelah, udah mulai letih mengikut Tuhan, yang udah mulai hilang, bahkan gak pernah ibadah lagi, di kontak pun tidak balas. Kita tahu bahwa hari-hari ini semakin singkat, dan memang pada masanya akan terjadi namanya penyaringan. Amin saudara-saudara. Nah, di saat inilah setiap daripada kita yang saat ini, kita yang masih mengikut Tuhan, haruslah kita sadari, haruslah kita ingat, haruslah kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita haruslah memperbaharui akal kita bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita telah diperbaharui Tuhan, kita telah ditebus, kita telah disucikan, kita telah dikuduskan. Dan minggu lalu kita memperingati hari kematian Tuhan, dan pada hari Minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan telah menang atas dosa-dosa kita. Nah, sekarang saatnya peran kita. Apakah kita sebodoh ini untuk memulai semua ini dengan roh? Apakah dengan begitu saja kita mengakhirinya dengan daging? Masakan semua itu sia-sia? Saudara-saudara, kita sering banget lebih sulit bagi kita untuk mempertahankan sebuah hubungan dibanding kita memulai sebuah hubungan, contohnya pertemanan. Karena di pertemanan yang sangat sulit adalah pasti ada terjadinya gesekan. Sulit sekali bagi kita untuk mempertahankan sebuah hubungan, baik dengan pacar, baik dengan istri, suami, daripada kita memulai sebuah hubungan atau kita menikah gitu ya. Lebih mudah bagi kita untuk memulai sebuah perjalanan rohani. Lebih mudah bagi kita untuk memulai sebuah perjalanan yang benar dengan Tuhan daripada kita terus konsisten, daripada kita terus mempertahankan berjalan di track, di jalur Tuhan yang benar. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara, firman ini begitu keras menurut kita, supaya kita itu berpikir kembali, supaya kita merenungkan kembali apa yang membuat kita udah capek-capek memulai dengan Tuhan. Maukah kita sebodoh itu untuk mengakhirinya dengan daging kita, yang pada akhirnya kita binasa dan kita sendiri tidak memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ada sebuah kisah. Saya percaya bahwa saudara-saudara di sini sudah sering mendengarnya, tapi bagi saya pribadi, kisah ini begitu memberkati dan bahkan sampai hari ini masih di sharing oleh orang-orang gitu ya. Nah, ada seorang pelari maraton kelahiran 1938, udah mau satu abad gitu ya. Kelahiran 1938, asal Tanzania. Ia mengikuti sebuah olimpiade di Meksiko pada tahun 1968. Lomba ini sejauh 42 km. Perjalanan perlombaan ini jaraknya 42 km. Dan pada kilometer yang ke-19, John Steven ini mengalami kram pada kakinya. Dan pada saat itulah dia juga tertabrak oleh sejumlah pelari lainnya, sehingga dia terjatuh dan ia mengalami pergeseran di sendi lututnya. Dan bahunya juga sakit karena jatuh. Nah, di saat itu yang keren, yang luar biasanya apa? Dia mulai untuk membalut lutut dia dengan kain. Dan ketika dia udah menahan rasa sakit, dia mulai berlari lagi. Pemenang pada perlombaan pada saat itu menyelesaikan sebuah perlombaan ini selama 2 jam 20 menit.
Tetapi John Steven ini, dia menyelesaikannya dalam waktu 3 jam 25 menit. Dan pada saat itu pas-pasan medali pemenang akan diserahkan kepada pemenang. Nah, di saat itu juga John Steven ini, dia sangat menonjol ya, karena dia pada saat itu dia sangat disoroti. Karena di saat itu semua orang sudah mengakhirinya, udah mau ending nih, udah mau bagi-bagi medali, dia baru sampai. Nah, di saat itu dia sangat menarik banyak perhatian dari penonton-penonton, bahkan penyiar televisi banyak sekali yang bertanya pada dia. Ada satu pertanyaan dan jawaban yang begitu luar biasa yang saya dapat dari cerita dari John Steven ini. Ditanyakan bahwa apa yang membuat dia begitu ngotot untuk menyelesaikan perlombaan ini. Padahal pada saat itu dia udah mengalami luka yang cukup parah, pergeseran di sendi lutut itu pasti pasti sakit ya, saudara-saudara, dan juga bahu dia mengalami cedera. Satu jawaban yang begitu luar biasa yang dia berikan kepada yang menanyakan dia. Dikatakan bahwa negara mengirimnya untuk terbang sejauh 10.000 mil bukan untuk memulainya saja, bukan untuk memulai perlombaan ini saja, tetapi untuk mengakhiri perlombaan ini. Kisah yang kita dapat dari cerita dari John Steven ini adalah, saudara-saudara, tahukah kita bahwa setiap daripada kita dikirim Tuhan, kita lahir, dan setiap daripada kita udah mendapatkan rencana daripada Tuhan. Kita dalam memulai dengan baik, dan haruslah kita juga seperti John Steven ini yang mengakhiri perlombaannya dengan baik. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa marilah kita ingat kembali apa alasan kita, bagaimana kita dulunya memulai perjalanan iman kita. Masakah kita mengakhirinya dengan daging? Satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa marilah kita pikirkan alasan kenapa kita memulainya. Ketika kita memikirkan alasan kita memulainya, pasti kita bisa tahu cara mempertahankan apa yang kita mulai. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Inggris dikatakan, when you know your why, the how is easy. Ketika kita mengetahui kenapa kita melakukan itu dan bagaimana kita melakukan itu akan menjadi gampang. Kita tahu bahwa kita lahir di dunia ini, kita telah ditebus Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita telah diberikan hidup yang kekal nantinya kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengakhiri perlombaan ini, kita pasti akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan sendiri. Nah, itulah why kita. Ketika kita tahu hasil dari semua ini, kita sudah tahu bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita pasti hidup dalam pengharapan. Ayolah, marilah kita sama-sama saudara-saudara pada malam hari ini, kita mulai renungkan kembali, baiklah kita untuk terus konsisten di dalam jalan Tuhan, kita terus konsisten mengikuti Tuhan, jangan setengah-setengah, kita terus berlari, dan sampai pada suatu hari Tuhan menjemput kita yang kedua kali, kita ditemukan masih setia, dan kita masih berlari. Dan di saat itulah Tuhan memanggil kita dan dikatakan bahwa it is done, sudah selesai. Amin, saudara-saudara, marilah kita terus setia, kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, jangan menyerah, karena kita seorang pemenang. Ia tidak pernah menyerah, dan orang yang sudah menyerah tidak akan menang. Amin, saudara-saudara. Sekian penyampaian firman renungan pada malam hari ini. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.